Sebenarnya sih tema makeupnya bukan Halloween, bukan horor juga sebetulnya. Ini temanya dari era tribal kan. Eh, ngambil ini aja, ngambil tema tema tribalnya itu karena di era itu indera pengecapan, indera pendengaran manusia itu lagi dominan gitu. Jadi mereka memaknai sesuatu dengan pendengaran yang tajam. Jadi ini tuh masuk ke tema lagu-lagunya Metosa juga supaya didengar gitu. Suara rakyat biar didengar. Sebenarnya masuk ke tema itu. Jadi yang ngidein makeup gini pun gue juga gitu. Ya karena makna horor buat kita tuh nggak cuman hal-hal yang makhluk astral aja. Horor tuh banyak. Kayak misalnya suara rakyat nggak didengar juga itu horor. Pemangku kekuasaan ngasih bikin kebijakan salah juga itu horor. Jadi itu kita memaknai horornya itu begitu. Ya ini aku bikin sendiri seperti biasa kan emang senang makeup aja gitu buat sendiri konsepin sendiri gitu paling lihat referensi dari beberapa gambar seni fotografi yang ada tribal artnya gitu ngikutin aja di referensinya dari situ tapi bikin sendiri gitu desainnya. Enggak ini wig tinggal pakai ini pun tinggal copot udah kelar gitu. Iya, kalau 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 aku sendiri sih enggak karena emang udah terbiasa gitu kan. Tapi kalau melibatkan banyak orang memang lebih repot gitu. Itu aja. Pertama kali agak lumayan mengganggu performa sih sebenarnya karena kagok juga rambut ya gitu. Tapi ya memang memang aku sendiri kan yang milih temanya. Jadi ya udah jalan aja. Kalau cerita horor mungkin dulu kali ya. Dulu tuh ada, cuman setelah sekarang itu menganggap pengalaman yang dulu dianggap horor itu kayaknya bukan horor deh. Kayaknya emang akunya aja itu mah yang penakut gitu. Ya kayak ada orang ketok-ketok pintu, ngerasa ada orang ketok-ketok pintu, tapi nggak pernah secara langsung misalnya dikasih lihat sosok kek atau misalnya memang benar-benar merasakan gitu tuh kayaknya nggak pernah ngalamin itu. Kalau dulu menganggapnya ada sesuatu, tapi sekarang setelah mulai berpikir logis tuh kayak bisa dijelaskan semuanya. Jadi energi-energi yang aku rasain itu mungkin ada energi yang aku salah menginterpretasikan mungkin gitu. Paling serem apa ya? Ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya, wah itu paling serem. Kayaknya nggak ada deh, nggak ada deh. Karena saya sudah mengalami kawin cerai 2 kali, jadi kayaknya oh itu aku pernah ada di posisi itu, jadi biasa-biasa aja. Karena udah pernah ngalamin, jadi nggak nggak ngejudge siapapun gitu. Jadi ya memang ada orang-orang yang memang hidupnya harus mengalami itu. Dan ya wajar lah itu mah variasi kehidupan aja. Ngejaga maksudnya gimana ngejaga. Nah, sebenarnya dulu itu aku waktu sebelum sama dia nih, aku sempat banyak teori tentang gimana caranya menjaga hubungan. Tapi setelah menjalani hampir 5 tahun sama suamiku ini, kayaknya teori-teori itu udah terpatahkan. Pada akhirnya nggak ada lagi teori-teori yang bisa menguatkan sebuah hubungan. Tapi intinya kalau orang sefrekuensi, pasangannya sefrekuensi, nggak akan bisa diganggu sama apapun. Intinya sefrekuensi. Jadi dalam hal apapun ya, mau dari segi pemikiran,
mau dari segi hobinya, meskipun hobinya beda tapi ada energi-energi tertentu, frekuensi-frekuensi tertentu yang kalau udah nyambung tuh udah bisa nyambung aja, nggak akan bisa dijelasin gitu. Jadi teori-teori yang dulu gue bikin sendiri tuh gue mematahkan itu sendiri gitu. Iya, jadi sebetulnya mungkin ada pengaruh budaya, pengaruh lingkungan. Kita tumbuh besar di mana, pasangan kita tumbuh besar di mana, itu yang paling besar pengaruhnya. Nah, gimana caranya? Kan kita nggak mungkin menyamakan misi. Kalau emang dari awal hidupnya udah beda, pola pikirnya udah beda, nggak biar gimana pun nggak akan bisa disamain. Nah, cuman gimana caranya kita nyari kesepakatan biar dapet jalan tengah. Jadi ke pasangan kita enak, ke kitanya juga enak. Gitu aja, nggak ada gimana ya. Jadi tiba-tiba jalan begitu aja gitu tanpa dibangun teori, itu pun jalan aja begitu. Nah, itulah yang biasanya awalnya penderitaan sebuah hubungan itu ketika ada keharusan. Gua harus begini sama lu harus begini sama gua. Biasanya, bukan biasanya, ini menurut berdasarkan pengalaman aku pribadi. Begitu ada keharusan, artinya ada pemaksaan secara nggak langsung. Jadi begitu ada keharusan tuh kayak kita jadi kebebanin sendiri gitu. Tapi begitu itu jalan dengan sendirinya tanpa diminta, memang bawaannya begitu, nggak jadi ada masalah apa-apa gitu. Kalau aku sih kalau lihat artis kawin cerai, mau bukan artis mau artis mau orang biasa, nggak mau menanggapi karena aku pun pernah ada di posisi itu. Jadi bukan mencoba memahami, tapi kayaknya gue pernah ada di posisi itu jadi tahu gitu. Dan itu kompleks pasti permasalahannya, nggak mungkin karena satu hal atau karena satu masa tiba-tiba jadi begitu, nggak mungkin, pasti udah kompleks dulu itu sebelumnya. Berarti udah makanya kalau tadi ada makanya tapi nggak tahu tim editornya akan kasihnya apa-apa deh paling. Apa ya? Sampai masih kobar.